Kalau orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang bagus, orang-orang yang berprestasi itu di pinggiran, lalu yang dihadirkan di tengah ini atau di atas ini orang-orang, mohon maaf, caleg yang mantan koruptor gitu. Iya. Lalu di mana bangsa ini akan berubah, kan gitu pertanyaannya. Saya melihat sebenarnya momentum pemilu itu momentum kita menyeleksi orang-orang terbaik, baik di eksekutif maupun legislatif. Sekali lagi, momentum menyeleksi. Lah kalau yang diseleksinya adalah eks koruptor, yang dipilihnya lalu di mana akan ada perbaikan, kan gitu sebenarnya. Teman-teman, sore ini karena kita syuting ini sedang sore ya. Sore ini kita mau diskusikan soal, ini ada satu isu yang menarik sebenarnya, soal caleg koruptor. Jadi nanti kita akan tanya Kang Ujang gimana pendapatnya soal wacana caleg koruptor. Jadi caleg koruptor itu gini, terpidana korupsi, para koruptor yang pernah dapat hukuman dari pengadilan itu sekarang diperbolehkan untuk nyalek, Riz. Jadi kalau tahun 2019 itu sempat dilarang oleh KPU, tapi sekarang setelah diperbolehkan oleh MA, maka KPU juga membuka ruang untuk para terpidana koruptor itu untuk kembali menjadi caleg. Nah, ini yang akan kita diskusikan dengan Kang Ujang, bagaimana Kang Ujang melihat fenomena caleg koruptor ini seperti apa. Kang Ujang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat selalu, alhamdulillah. Semangat nih. Kang Ujang ini juga selain dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia, beliau juga ternyata menjadi presiden milenial Indonesia. Luar biasa. Yang kerjaannya keliling-keliling offline Zoom. Tiap hari muncul di TV. Makanya ini sponsornya TV nih. Ini ada gelasnya Metro TV. Baju Kang Ujang itu TV One ini. Ya, jadi TV One. Dua sisi TV One. Luar biasa ini podcast Kang Ujang ini. Kalau yang lain sponsornya produk, kalau ini sponsornya jadi ini bukti bahwa Kang Ujang itu sering muncul di TV. Jadi banyak dapat souvenir gelas, baju dan lain-lain. Nah, kita kembali ke topik. Kan ini ada wacana, bukan wacana lagi sebenarnya. Sudah diputuskan oleh KPU bahwa KPU akan membuka dan tidak melarang para terpidana korupsi alias koruptor itu menjadi caleg di 2024 gitu. Ini pertanyaannya sederhana nih Kang, apa kita kekurangan orang nih Kang untuk sehingga kemudian kita bisa masih memberikan ruang orang yang pernah berbuat pidana untuk mewakili kita nanti di parlemen Kang? Ya, satu kata ya, prihatin. Prihatin kenapa? Di saat bangsa kita sedang susah, moral kita banyak yang terdegradasi gitu kan. Kita kan banyak, mohon maaf, ya narkoba, kejahatan lain-lain, mohon maaf, tanda petik juga, ya banyaklah perzinahan dan lain-lain gitu kan, banyak ini. Nah, di saat yang sama di politik pun gitu ya, bukan dibumbui ya, fakta dan kenyataannya akan ada gitu, bahwa nanti muncul nama-nama caleg dalam list daftar nama-nama caleg di partai politik dalam pencalegan di 2024 nanti. Ya, pertama saya prihatin. Kenapa prihatin? Kelihatannya kita masih ini teman-teman membudayakan kemunafikan. Oh iya? Jadi standar etik kita itu ya di politik nggak dipakai, nggak digunakan. Jadi, padahal kalau dalam politik Kang yang kita pelajari itu etik itu jadi value tertinggi loh, iya, integritas. yang utama. Iya. Ya Aristoteles, Plato juga mengatakan seperti itu. Bahkan pemikir-pemikir besar gitu ya. Islam juga mengatakan etik standar utama, standar yang harus dipatuhi oleh kita semua. Cuma di kita kan tidak, makanya jangan aneh, jangan heran kalau kondisi bangsa ini tidak pernah berubah. Tak pernah. Apa yang berubah? Misalkan saya ngobrol diskusi dulu nih ya. Reformasi ada, terjadi 98. Lalu apa yang berubah dari bangsa ini? Nggak ada.
Korupsinya emang berubah? Enggak, makin merajalela. Makin merajalela. Degradasi moralnya makin merajalela. Semua. Oleh karena itu saya melihat reformasinya ada, tapi habitus, kalau kata Bourdieu ya, seorang pemikir Prancis itu mengatakan habitusnya, kebiasaannya nggak berubah, termasuk moral etiknya nggak berubah. Oke. Jadi ya, akhirnya bangsa kita tidak berubah. Jadi jangan harap apa ada reformasi lalu ada perubahan, nggak ada. Karena apa? Habitus kita, kebiasaan kita tidak berubah. Hati kita, mindset kita, pikiran kita, semua nggak ada yang berubah sama sekali, nggak ada. Makanya yang namanya revolusi mental gagal, nggak ada apa gitu. Saya mengatakan secara objektif ya, dalam konteks bicara ringan kali ini. Nah, yang kedua saya melihat tadi membudayakan kemunafikan, ya kita tidak siap untuk menghadirkan orang-orang yang berintegritas, sehingga orang-orang yang berintegritas itu ada di pinggiran, jauh di sana. Pinggiran, tidak pernah ada masuk ke tengah ya, untuk masuk ke wilayah kekuasaan, menjadi caleg lalu menjadi pemimpin dalam konteks dari legislatif kan begitu. Pemimpin kan bukan hanya di eksekutif, katakanlah legislatif ini pemimpin karena dihasilkan dari pemilu kan, dipilih. Nah, kalau orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang bagus, orang-orang yang berprestasi itu di pinggiran, lalu yang dihadirkan di tengah ini, itu di atas ini orang-orang, mohon maaf, caleg yang mantan koruptor gitu. Iya. Lalu di mana bangsa ini akan berubah kan gitu pertanyaannya. Nanti korupsi lagi, Kang. Ya pasti. Saya punya keyakinan pasti, dan itu karena perilaku yang tidak berubah tadi. Oleh karena itu saya melihat kalau ini terus ya terjadi, misalkan ya KPU mengesahkan ya, memutuskan gitu, lalu terjadilah seperti itu ya, mohon maaf, bangsa ini tidak akan pernah berubah. Iya. Nah, dari 270 juta jiwa Indonesia tadi, pertanyaan apakah tidak ada yang lain? Banyak. Bangsa ini tidak pernah kekurangan talenta-talenta hebat. Termasuk di sini ada Om Sunardi, ini kan beliau ini magister terbaik ilmu komunikasi Paramadina. Sekarang bantu saya di Al Azhar juga tim teaching, sama-sama jadi dosen. Tapi karena saya udah lama jadi dosennya, dia beliau asisten lah. Kalau dia bisa disebut asisten dengan saya, bisa sebagai pribadi sebagai dosen kan begitu. Sama saja. Nah, saya melihat tidak pernah kekurangan talenta itu. Oleh karena itu saya melihat, tapi partai mencarinya yang bermasalah karena ekspedana dan memang punya uang. Berarti kata kuncinya itu sebenarnya punya uang ya, Kang? Ya. Berarti gini, Kang. Kan kalau kata kuncinya mereka punya uang, ya kan? Ini kan juga bagian dampak dari apa namanya politik kita yang memang besar biayanya. Jadi demokrasi kita ini demokrasi termahal kayaknya, Kang, di dunia gitu ya, karena anggaran APBN misalnya untuk yang 2024 itu kalau nggak salah 100 berapa triliun gitu untuk pemilu. Itu belum uang calegnya itu, Kang. Jadi kalau dihitung-hitung kayaknya hampir 500 triliun kayaknya kita punya ini, menghabiskan anggaran untuk menghabiskan uang untuk pemilu. Nah, persoalannya kan yang tadi Kang Ujang bilang, yang punya uang itu ya yang mereka itu gitu. Jadi mau nggak mau, karena partai juga nggak mau mikir nanti ini kan urusan caleg, ini kan urusan pribadi lah untuk memenangkan, ini yang dicari yang apa namanya, yang pasti yang punya uang. Yang punya uang. Nah, dan lucunya nanti kemungkinan mereka yang menang. Kita ini kan sudah permisif dengan persoalan korupsi. Jadi korupsi dianggap biasa, asalkan bagi-bagi kan itu. Makanya ada sebuah riset ya oleh lembaga survei yang mengatakan bahwa pemberian uang di pemilu itu dianggap biasa kan gitu. Ada, dianggap lumrah. Ya? Iya. Serangan pajar. Dianggap biasa, dianggap lumrah, dianggap bukan sebuah kesalahan dan dianggap bukan sebuah pidana. Kan repot. Nah, oleh karena itu saya pernah diskusi katakanlah di RRI ya, di radio on air itu. On air itu Om Sunardi yang lepas seluruh Indonesia, langsung interaktif gitu ya, karena radio gitu. Di TV juga saya jelaskan, kalau di TV kan tidak interaktif. Di RRI itu saya jelaskan panjang lebar terkait dengan money politik dan biaya besar itu terus. Dan semua penelepon seluruh Indonesia itu tidak ada yang membantah apa yang saya sampaikan.
tentang money politik, gitu loh, yang terjadi di pemilu di hari H, gitu, di serangan Fajar itu nggak ada satu pun sampai hari ini, tidak ada yang membantah, semuanya mengiyakan. Iya. Tapi gini Kang, kalau saya baca beritanya ya Kang ya, kenapa KPU itu tidak melarang? Karena memang di undang-undangnya nggak ada larangan gitu Kang. Ini kenapa sih misalnya di undang-undang kita tuh nggak pernah tegas gitu Kang? Ex koruptor dilarang caleg gitu misalnya. Saya tanya Om Sunardi, teman-teman, yang buat undang-undang siapa? DPR kan pemerintah. Dengan pemerintah. Loh, Ya. mereka yang buat, mereka yang korupsi. Gimana? Kan iya, korupsi itu kan ada berapa? Kan ada dari klaster eksekutif, Yes. kan klaster legislatif. Lah mereka semua yang mohon maaf yang banyak korupsi kan dua klaster itu. Ya, yang lain-lain ada klaster penegak hukum dan lain-lain banyak. Kan begitu loh. Mereka kan tidak mungkin membuat undang-undang yang merugikan mereka, kan begitu. Itu clear. Orang saya pernah bekerja 5 tahun di sana kan, 4 tahun sebagai staf ahli di praksi gitu ya. Saya banyak membuat terkait dengan undang-undang lah ya. 1 tahun di staf khusus ketua DPR. Sama juga, saya bahkan memantau semua perundang-undangan, prolegnas dan lain-lain. Saya agak paham. Jadi nggak mungkin anggota DPR atau parlemen dengan pemerintah, kan dua lembaga yang membuat undang-undang, merugikan mereka. Oleh karena itu ya, terkait dengan persoalan Caleg koruptor ya pasti mereka ACC, pasti mereka okekan, dan pasti tidak akan dilarang. Makanya membolehkan. Jadi problematika kita gitu, bahwa mohon maaf ya, kita mengkritik, memberikan masukan kepada senior-senior yang di DPR, jiwa kenegarawanannya nggak muncul gitu. Mestinya kan hadir mereka sebagai pemimpin legislatif maupun eksekutif, jiwa kenegarawannya hadir, bukan untuk kepentingan diri, keluarga, kelompok, partai, bukan. Mestinya berpikirnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kesampingkan kepentingan pribadi gitu, utamakan itu kan. Sekarang kan mohon maaf, jiwa kenegarawanan kita itu elit-elit miskin, bahkan hampir menipis dan tidak ada. Nggak ada yang bisa jadikan panutan hari siapa? Saya tanya. Yang jadikan panutan dari elit kita nggak ada. Karena cara berpikirnya seperti itu, menghasilkan undang-undang yang menguntungkan mereka seperti ini ngeri banget ya kayaknya politik kita. Repot. Tapi sekali lagi teman-teman harus optimis. Makanya kita dengan podcast ini mudah-mudahan kita bisa melahirkan anak-anak muda ya, calon pemimpin di eksekutif maupun legislatif yang memang punya pikiran yang berbeda, punya diferensiasi pembeda dengan senior-senior yang hari ini gitu. Nah, jadi andailah misalnya Kang ini nanti diputuskan tok gitu, caleg siapapun bisa jadi caleg gitu, mau itu koruptor, eks kriminal, pembunuh, apapun gitu misalnya ya. Kan pada ujungnya yang menjadi penentu itu kan pemilih Kang, masyarakat. Akang punya ini Kang, punya kiat-kiat nggak atau tips buat para pemilih kita agar tidak, bagaimana mengenali para eks koruptor itu dan agar mereka bisa tidak terpilih gitu Kang. Kiatnya, triknya sulit ya. Kalau ketika kita berpemilu gitu, katakanlah sebahasa cyber ya, melaksanakan pemilu, tidak mengutamakan konsep adu ide dan gagasan, adu visi, adu program. Ini kan belum ada, ini masih dipinggirkan. Iya, apalagi DPR kan nggak ada. Nggak ada, apalagi debat aja baru capres. Iya, capres. Jadi kalau ini nggak ada yang dihadiri kan bukan ide, gagasan dan pikiran dan program-program ya, yang baik, yang bagus. Tetap saja yang akan dipilih nanti adalah mereka yang adu kekuatan uang gitu. Nah inilah saya melihat ya, kesadaran sekali lagi, kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua publik ya, untuk tidak memilih mereka yang ngasih uang atau eks koruptor. Tapi faktanya sekali lagi, saya melihat akan terpilih mayoritas ya, kalau eks koruptor dicalonkan dari banyak partai, mayoritas mereka yang akan terpilih. Karena konstruksi politik kita masih berbasis pada uang. Kesadaran masyarakat juga mohon maaf sekali lagi masih rendah. Orang saya pernah ketua tim sukses gitu ya, Pak Ujang katanya, kalau nggak ngasih uang cendol mah nggak bakal dicolok bosnya katanya. Susah kita Pak mau uang cendol Kang namanya. Hah? Uang cendol. Iya kan, itu langsung masyarakat yang menghubungi saya, berdiskusi dengan saya sebagai ketua tim sukses di lapangan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Makanya sebenarnya pendidikan politik penting, membangun kesadaran penting. Nah, yang tidak kalah penting adalah membangun
kualitas SDM, pendidikan. Kan begini, kualitas demokrasi salah satunya harus paralel dengan kualitas pendidikan kita. Iya, iya, iya. Ya pasti itu ada teorinya. Jadi kalau pendidikannya bagus, ini yang akan dibangun bukan money politik. Dia akan kritis, akan tanya mana idenya, mana gagasannya, program. Hari ini kita tidak. Hari ini kita mohon maaf bisa dicek di BPS ya. Kita ini masih umum sekolah kita masih rata-rata masyarakat masih SMP, SMA. Bayangkan. Ya, Lalu buta huruf kita masih 60%. Ya, buta huruf kita juga masih 2 juta 3 jutaan kurang lebih. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki dari bangsa ini kalau ingin membangun kualitas pemilu yang bagus. Oleh karena itu sebenarnya momentum caleg ex-koruptor tidak dicalonkan itu sebenarnya momentum perbaikan mestinya dibangun sistem yang bagus gitu ya. Tetapi karena semuanya sudah permisif, masyarakat sudah permisif, elit juga sudah tidak peduli, maka yang terjadi bertemunya antara kepentingan masyarakat yang butuh sesuatu dengan elit yang butuh kekuasaan bertemu. Akhirnya mohon maaf ya bangsa ini tidak akan pernah berubah itu. Dan saya menyebut beliau komandan. Dia bilang dan kadang-kadang om, kadang-kadang komandan, kadang-kadang junior, tergantung konteksnya aja lah. Nah, saya melihat sebenarnya momentum pemilu itu momentum kita menyeleksi orang-orang terbaik, baik di eksekutif maupun legislatif. Sekali lagi, momentum menyeleksi. Lah kalau yang diseleksinya adalah ex-koruptor, yang dipilihnya lalu di mana akan ada perbaikan, kan gitu sebenarnya. Kan itu yang saya harus kita perhatikan bersama teman-teman. Oke, jadi ya teman-teman ya, ini sengaja memang kita angkat ya karena ini menjadi warning lah buat kita bahwa di pemilu 2024 nanti besar kemungkinan akan banyak ex koruptor itu yang akan caleg lagi, karena emang KPU sepertinya tidak kuasa menolak aturan itu karena sudah diperbolehkan oleh MK. Jadi KPU pun akhirnya menyatakan bahwa ya karena tidak ada aturan yang melarang ya siapa saja boleh ikut pemilu termasuk para ex koruptor gitu ya. Nah, ini menjadi kenapa ini kita angkat karena ini akan menjadi warning bagi kualitas demokrasi kita. Kekhawatiran kita tentu ya kalau nanti mereka semakin banyak yang terpilih, ya kita akan bisa melihat nanti akan banyak lagi drama-drama penangkapan di Nah, jadi buat teman-teman nih yang nanti akan memilih di 2024, terutama kaum teman-teman para milenial, anak-anak muda, mari kita lihat nanti rekam jejak para caleg-caleg itu. Pastikan benar bahwa mereka itu bukan ex-koruptor, sehingga kita bisa menitipkan aspirasi kita ke mereka nanti ketika mereka duduk di DPR. Kalau yang kita pilih itu adalah ex koruptor, ya sudah, kita tinggal pasrah aja selama 5 tahun untuk menunggu pemilu berikutnya. Untuk digarong. Uang negara kira-kira. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk video kita hari ini. Sampai jumpa kembali di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.